Halo semuanya, pada video kali ini saya tidak akan membahas soal matematika atau materi matematika, tetapi manfaat lain dari matematik, yaitu sifatnya lebih pada sifat matematika untuk hiburan. Jadi dengan menggunakan salah satu prinsip aljabar, kita bisa menggunakan untuk menebak tanggal dan bulan kelahiran. Jadi di sini prinsip aljabar kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, tapi lebih kepada hiburan ya. Jadi nanti kalau kita ingin menebak tanggal dan bulan lahir teman kita bisa gunakan prinsip aljabar berikut. Di sini ada 6 langkah yang kita gunakan ya. Nanti kita bertanya teman kita yang akan kita tebak tanggal dan bulan lahirnya, suruh menyebutkan jawabannya, tapi ditulis secara tertutup. Kita hanya minta hasil akhirnya nanti ya. Berikut langkah-langkahnya ya. Ini bagian pertama akan saya berikan teorinya, nanti bagian kedua baru dengan contoh, nanti bagian ketiga silakan dipraktekkan. Langkah pertama, jadi tadi saya katakan ada 6 langkah untuk menebak tanggal dan bulan lahir. Langkah pertama, kita minta teman kita yang mau kita tebak tanggal dan bulan lahirnya untuk menulis bulan kelahirannya dalam bentuk angka ya. Ingat ya, kita suruh menulis bulan kelahirannya dalam bentuk angka, dan kita nggak usah melihat, dia tulis sendiri, kita nggak usah melihat. Langkah kedua, mintalah hasil tadi untuk mengalikan dengan 2. Jadi bulan kelahiran tadi kalikan dengan 2. Tentu teman kita sudah tahu jawabannya, kita nggak perlu tahu. Langkah ketiga, jawaban dari langkah kedua tadi kita minta untuk menjumlahkan dengan 5. Jadi hasilnya berapa? Kalau jumlahkan dengan 5 ya. Kemudian langkah keempat, hasil dari langkah 3 tadi dikalikan dengan 50. Ya, kelihatan besar ya. Jadi kalau kesulitan menghitung ya pakai kalkulator nggak apa-apa. Yang jelas kita suruh mengalikan dengan 50. Nah, langkah kelima ini, hasil dari pengalian dengan 50 tadi kita minta teman kita untuk menjumlahkan dengan tanggal lahirnya ya. Jadi setelah dikalikan 50 ditambah dengan tanggal lahirnya, jawabannya akan berbentuk 3 digit atau ratusan ya. Nah, setelah itu langkah ke-6 kita minta teman kita untuk menyebutkan jawaban terakhir saja berapa, 3 digit itu. Jawabannya 3 digit dan bentuknya ya, karena 3 digit maka bentuknya ratusan ya. Ratusan. Nah, itu hasil akhir itu yang penting kita ketahui. Nah, setelah kita sudah tahu hasil akhirnya, maka dengan langkah cepat kita hitung hasil akhir tadi, kita kurangkan dengan 250. Nah, setelah dikurangkan 250 hasilnya masih 3 digit. Nah, dari 3 digit inilah yang dapat menjawab tanggal dan bulan kelahiran. Digit pertama itu adalah bulan kelahiran, dan 2 digit terakhir adalah tanggal kelahiran. Oke, ya itu aja, cuma 6 langkah ya. Itu lebih jelasnya coba kita praktekkan. Misalkan kita sudah tahu ya, misalkan seseorang itu misalkan lahirnya tanggal 11 Maret ya, 11 Maret. Nanti kita cocokkan perhitungan kita apa betul. Langkah pertama kita suruh untuk menulis bulan kelahiran dalam bentuk angka ya, 11 Maret berarti bulannya Maret sama dengan 3 ya. Jadi langkah pertama orang tersebut akan menulis angka 3. Kemudian langkah kedua apa tadi? Kita suruh mengalikan dengan 2. Kan tadi dia sudah nulis 3 ya. 3 kita kalikan dengan 2, maka dia akan menulis 6. 3 kali 2 6. Langkah ketiga, dari hasil 6 tadi kita kan nggak tahu itu hasilnya berapa. Yang jelas kita minta untuk menjumlahkan dengan 5 ya. Dengan 5. Kita nggak perlu tahu jawabannya. Nah, ini harusnya dia ketemu jawaban 11 harusnya. Langkah keempat, mintalah untuk mengalikan dengan 50 ya, 50. Jadi hasilnya tadi 11 ya. Nah, itu dia akan menulis 11 kali 50, hasilnya 550. Tapi ini kita juga nggak tahu. Sekali lagi ya, ini hitungan ini teman yang akan kita tebak tadi yang menuliskan, kita nggak perlu tahu. Langkah kelima, nah kita minta
kita minta untuk menjumlahkan dengan tanggal lahirnya. Jadi kalau tadi ketemu 550 ditambah 11 berarti hasilnya 561. Nah, ini kan kita belum tahu ini, kita belum tahu dia nulis angka berapa. Yang penting dia jujur, maka kita minta langkah ke-6, kita minta berapakah hasil akhir yang dia hitung tadi. Nah, harusnya dia menjawab 561 ya. Harusnya 561. Nah, setelah dia menjawab 561, nah angka 561 ini kita kurangkan dengan 250 ya, ini. Nah, 561 dikurangi 250 dapatnya 311. Nah, angka 3 ini menunjukkan bulan lahir, angka 11 menunjukkan tanggal lahir. Nah, jadi kita bisa katakan pada teman kita bahwa tanggal dan bulan lahirnya adalah 11 Maret. Ya, jadi kuncinya kita di sini. Kuncinya adalah kita harus tahu jawaban terakhir dari teman kita itu. Kalau dia jawab 561, kita harus hitung dengan cepat nih. 561 dikurangi 250. Nah, kita harus hitung. Dalam hati kita hitung. Kita nggak perlu nyebutkan angka 311-nya, dalam hati aja. Kalau 561 dikurangi 50 itu 311. Ya, kita pura-pura berpikir berarti dia lahir di bulan Maret tanggal 11 atau 11 Maret ya. Jadi angka 311 tidak perlu kita ucapkan, nggak perlu kita sampaikan ya. Jadi begitu dia jawab langsung kita bisa tahu bahwa dia lahir 11 Maret ya. Oke, silakan dicoba dengan tanggal lahir yang lain, apakah berlaku untuk semua tanggal lahir atau tidak. Silakan ditulis di komen di bawah video ini. Oke, sampai di sini trik matematik bagian pertama. Nanti akan saya lanjutkan di trik-trik berikutnya atau matematik untuk hiburan. Ini bentuknya macam-macam ya. Banyak sekali itu matematika untuk hiburan. Jadi kita biar nggak jenuh dengan rumus-rumus yang sulit, yang rumit, apalagi untuk jenjang SMA. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.